Halo semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Di komentar video ini ada banyak teman-teman yang meminta aku untuk membahas mengenai seorang mahasiswa bernama Aksena Ahad Dori, mahasiswa biologi FMIPA Universitas Indonesia yang ditemukan mengambang di Danau Kenanga Universitas Indonesia itu di tanggal 26 Maret 2015 dan sampai sekarang di tahun 2012 kasusnya masih belum terpecahkan. Nah, kemudian aku baca-baca, lihat jejak digital, hasil otopsi, hasil temuan di lokasi kejadian. Kok ini modusnya uh, sangat banyak, beberapa lah yang sangat nyata kemiripannya dengan kasus Subang. Nah, kasus Subang kan sudah hampir 6 bulan, tapi juga belum diketahui siapakah para pelakunya karena ada beberapa kendala-kendala, dan kendalanya itu kok mirip sekali dengan kasus Aksena ini. Apa aja itu Anjas kendalanya? Oke, sebelum kita menuju ke sana, coba kita flashback balik dari kronologinya Aksena ini sendiri. Ditemukan di tanggal 26 Maret 2015, itu artinya ya kemungkinan besarnya bahwa kan itu kan mengambang kan ya, dan dari tubuh manusia pada saat di dalam air untuk menuju ke atas kan butuh waktu, mungkin sehari atau 2 hari sebelumnya. Terus juga kenapa aku bilang mengambang? Karena pada saat ditemukan tubuh Aksena itu sendiri, ada di tas ranselnya itu ada batu sekitar 14 kilogram, dan juga satu lagi bahwa danau tersebut itu kan dalamnya antara 1,5 sampai 1,7 meter, dengan tinggi Aksena sekitar 1,7 meter, harusnya nggak terlalu kesulitan ya untuk dia bisa berenang dan sebagainya. Makanya ini menjadi dugaan pada saat Aksena dimasukkan ke dalam danau tersebut, dia sedang dalam keadaan tidak sadar. Ini ditunjang dengan beberapa hasil otopsi. Yang pertama adalah luka lebam di kepala, di dada, di kening, atas alis, bibir, bahkan ada juga darah di telinganya. Itu berarti menandakan ada pukulan benda yang sangat keras, benda tumpul ke bagian-bagian tadi, dan menyebabkan Aksena tidak sadarkan diri pada saat diceburkan ke danau tersebut. Nah, kenapa tim otopsi pada saat itu menyatakan bahwa penyebab kematian Aksena bukan karena luka-luka tadi, tapi karena dia ditenggelamkan? Karena ditemukan ada air, pasir, dan juga ganggang di dalam paru-parunya Aksena sendiri. Karena kalau orang dimasukkan ke dalam danau dalam tidak keadaan bernyawa, itu hal-hal tadi nggak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi kalau hal tersebut bisa masuk ke dalam tubuh manusia, berarti orang tersebut masih hidup pada saat dimasukkan ke dalam danau tersebut. Nah, ada juga temuan dari ayah dari Aksena sendiri. Ayah dari Aksena ini aku melihat luar biasa, luar biasa tertekan sampai di beberapa kali interviewnya, sampai sudah tidak bisa lagi mengeluarkan ekspresi banyak. Dari banyak orang yang bilang bahwa Pak Mardoto itu terkesannya kalem, tenang, dan juga sangat dewasa menyikapi kasus ini. Tapi kalau aku melihat dari sorot matanya Pak Mardoto, itu sudah menyimpan kekesalan yang luar biasa. Ini terbukti dengan beberapa keterangan di sejumlah media massa. Pertama adalah kalau aku lihat dari keterangan di sejumlah media massa, ada statementnya Pak Mardoto yang mengatakan begini. Intinya bahwa dari awal kasus ini muncul, sepertinya kampus UI itu cenderung tidak berpihak ke Aksena. Ada banyak runtutan-runtutan pengalaman yang dia alami. Kenapa aku bisa sampai menyimpulkan hal tersebut? Apakah jangan-jangan karena dugaan banyak orang juga, mungkin saja teori konspirasinya Aksena punya permasalahan dengan seseorang di kampus tersebut, bisa mungkin dari sivitas akademikanya ataupun juga dari rekan mahasiswa. Dan UI adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia, dan bukan hal yang menjadi rahasia umum lagi bahwa banyak anak-anak dari orang-orang yang punya kuasa yang juga sekolah di sana. Kemudian juga aku sempat melihat pada saat wawancaranya Pak Mardoto di Mata Najwa, di situ juga ada Profesor Adrianus, ahli dari kriminolog UI juga. Ada pernyataan dari ahli kriminolog yang menyatakan bahwa kenapa kasus ini sulit sekali terpecahkan, karena ada banyak orang-orang, mahasiswa ataupun juga orang-orang di sekitar tempat kosnya Aksena yang sudah memasuki kosannya tersebut.
Kalau dari Profesor Adrianus bilang mungkin aja karena penasaran, orang pengen masuk ke sana. Tapi kalau dari Pak Mardoto, ayahnya mengatakan bahwa kayaknya nggak mungkin deh orang-orang itu mahasiswa di sana pada bebas masuk ke lokasi, karena TKP-nya ada dua kan ya. TKP pertama adalah di kos-kosannya Aksena, dan kedua adalah di danau tersebut. Pak Mardoto menduga bahwa kenapa kok banyak orang masuk ke lokasi TKP tersebut, itu bukan sekedar karena penasaran, tapi karena memang ada dugaan orang-orang pelakunya yang diduga adalah orang dekat dari Aksena sendiri, sengaja gitu untuk mengundang banyak orang masuk ke sana, memprovokasi agar menyulitkan tim penyidik pada saat melakukan penyidikan. Ini yang aku bilang juga salah satunya kenapa mirip dengan di kasus Subang. Kasus Subang pun juga sama, itu TKP-nya di hari kedua, ketiga, itu juga sudah ada beberapa keterangan yang mengindikasikan ada orang-orang yang masuk ke dalam lokasi TKP. Ini sama modusnya, setuju nggak kalian? Itu adalah yang pertama. Lanjut lagi adalah kendala terbesarnya begini. Di tanggal 26 Maret 2015 adalah pertama kali ditemukan tubuhnya Aksena. Kemudian setelah beberapa kali proses ada drama-dramanya karena awal kasus ini muncul kan banyak orang yang menduga bahwa ini adalah kasus bunuh diri. Kemudian dari tim kepolisian pada saat itu yang menanganinya juga mengaminkan bahwa benar ini dugaannya adalah kasus bunuh diri. Tapi ternyata pada saat dikatakan bunuh diri, sang ayah dari Aksena nggak percaya. Nggak mungkin anak saya bunuh diri. Ada beberapa temuan yang menurut saya janggal. Temuan yang pertama adalah begini, dari luka-luka yang pada saat ayahnya melihat secara langsung kok bunuh diri, kok luka-lukanya kayak dikebukin gitu. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah begini, kenapa kok ada isu awal-awal adalah kasus ini adalah bunuh diri, dan kemudian ini menjadi salah satu kendala tim penyidik tidak begitu melakukan penyelidikan yang lebih dalam, padahal 48 jam pertama itu adalah sisi yang sangat krusial sekali. Ayah dari korban sendiri mengatakan bahwa ada temannya, Aksena, yang memberikan surat. Ya, kalian sudah tahu surat tersebut yang berisi adalah intinya dia kayaknya diindikasikan untuk pamit, tapi surat tersebut di kemudian hari dikonfirmasi oleh tim ahli itu adalah ditulis oleh dua orang. Nah, tapi ngomongin soal surat ini sendiri, ayah dari Aksena berpendapat begini, bagaimana mungkin kok suratnya ini bisa sampai didapatkan oleh temannya tersebut. Nah, aku mencium aroma sepertinya ayah Aksena ini juga curiga dengan orang yang memberikan surat tersebut. Kamu kok bisa dapat surat Aksena dari mana? Dia, saksi tersebut mengaku bahwa dia masuk ke dalam kamar Aksena dan menemukan surat itu di dinding. Tapi kok katanya ada banyak kecurigaan di sana. Tapi ya suka nggak suka. Kalau sudah ngomongin soal masalah kecurigaan kan harus ada pembuktiannya seperti apa. Nah, kok kamu dapat surat itu, kamu masuk kamar, penemuannya Sabtu, dan saya dapatnya Minggu malam. Oke, tapi kalau aku cek di kalender, penemuannya itu kan di tanggal 26 tuh kayaknya di hari Rabu Kamis gitu kan ya. Mungkin antara Rabu Kamis, tapi ayahnya itu mendapatkannya itu sekitar mungkin beberapa hari kemudian, Sabtu atau Minggu. Tapi yang pasti tidak di hari yang sama pada saat sang ayah mendapatkan surat tersebut. Terus kalau aku lihat dari beberapa jejak digital, ada keterangan lagi begini. Nah, jam 9 malam menurut ayah Aksena itu ada pesan yang pending itu terkirim ke handphonenya Aksena itu di hari Minggu 29 Maret 2015, sedangkan ditemukannya Aksena di danau tersebut adalah di 26 Maret 2015 yang jaraknya adalah 3 minggu. Ini juga mirip nih dengan kasus di Subang, dengan sumber yang mengatakan bahwa ada handphonenya Amel ya, kasus Subang, korban di sana, sekitar jam 7.38 itu handphonenya aktif. Kemudian aktifnya tersebut karena ada pesan dari operator yang masuk ke handphone tersebut terdelivered. Nah, ini juga sama, kalau di kasusnya Subang itu jarak dari waktu kejadian itu kan sekitar hitungannya jam gitu. Tapi kalau ini kan hitungannya hari. Harusnya secara logika di kasus Subang, kemungkinan untuk segera terungkap itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Aksena. Itu logika secara sehat aja. Karena ada banyak sekali petunjuk-petunjuk yang bisa diteliti lebih dalam oleh tim penyidik. Nah, kemudian juga sama, itu adalah persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga adalah antara Subang dengan kasus Aksena ini di Depok ya, adalah mengenai dugaan awal. Di Subang, dugaan awal adalah
orang dekat gitu. Mungkin masyarakat dan juga penyidik fokusnya hanya orang dekat-dekat saja, tapi ternyata setelah aku telitik lebih dalam di kasus Subang itu, kayaknya masih ada beberapa jejak DNA atau yang tertinggal di lokasi kejadian yang bukan termasuk salah satu dari saksi-saksi 69 yang telah diperiksa, tapi karena sudah terjebak di fokus itu saja, makanya ada banyak hal yang terkaburkan. Itu adalah persamaannya, sama juga dengan kasus Aksena. Di awal-awal kasus ini muncul, polisi kemudian meralat bahwa ini bukanlah kasus pembunuhan, begitu. Itu kan butuh waktu 3 bulan ya, kalau aku melihat di sini 26 Maret pertama ditemukan, 4 Juni 2015 itu penyidik memeriksa ulang saksi kembali dan juga memeriksa TKP yang sudah rusak karena jaraknya adalah 3 bulan. Karena kasus ini kan juga dari Polsek, Polres juga Polda. Ini juga sama dengan kasus di Subang, mulai dari Polsek, Polres, dan juga Polda. Semakin lama ini tidak tertangani, akan semakin kecil kemungkinannya kasus ini akan segera terungkap. Oke, apakah ini hanya sekedar kebetulan ataukah kasus Subang memang para pelakunya belajar dari Aksena? Ini kayaknya menjadi salah satu modus yang sangat cantik lah, main cantik bagaimana seseorang bisa tidak bertanggung jawab atas tindakan kriminalnya dengan pertama mengaburkan TKP dengan alasan orang awam, memprovokasi orang-orang masuk ke lokasi kejadian. Pelajaran juga buat masyarakat di Indonesia pada saat ada kasus kriminal seperti ini, amankan lokasi TKP karena mungkin saja ada oknum-oknum di sana yang berusaha memprovokasi, ayo kita masuk, ayo kita masuk. Well, we never know about that one, right? Karena ini kejadiannya adalah sekitar hampir 7 tahun lalu, tapi ternyata di kejadian di tahun 2021 juga sama aja, nggak ada nilai edukasinya. So, I hope you understand what I'm trying to say here. Oke, so kita coba nantikan apakah kasus Subang itu akan berakhir sama seperti Aksena, dan aku berharap juga kasus Aksena ini tidak berakhir sampai di sini aja ya. Dan kalau konspirasi yang paling banyak aku cek di jejak digital ini adalah konflik dengan rekan mahasiswa dari Aksena sendiri, karena Aksena kan selain dia cerdas secara akademik, juga dia termasuk karakteristik yang kuat gitu, punya pendirian yang kuat. Mungkin aja terjadi perdebatan di situ. Tapi masa sih perdebatan dengan mahasiswa? Ya, mungkin aja motif itu kita tidak bisa mengatakan make sense atau tidak make sense kalau belum terungkap fakta-faktanya. Mungkin aja itu bisa menjadi motif. Tapi aku selalu yakin bahwa dari sekian banyak kasus pembunuhan di Indonesia ataupun juga di dunia, selalu ada 3 motif utama dasar yang tidak boleh dikesampingkan begitu aja. Antara motif permasalahan sosial, kemudian juga konflik sosial ya, kemudian juga adalah harta, kemudian juga masalah harta dan juga tahta lah, posisi. Tapi kan Aksena masih usianya 18 tahun, masih mahasiswa baru, kemungkinan besar konfliknya adalah mengenai konflik sosial tadi. Dia punya masalah dengan siapa itu, karena ya lokasinya adalah di kampus, dia juga masih mahasiswa baru, usia 18 tahun, so okay, that's really frustrating. Kita akan lihat apakah kasus Aksena akan terungkap dan juga kasus Subang akan terungkap. Menurut kalian, ini adalah kebetulan semata ataukah memang kasus Subang belajar dari Aksena? Kalau menurut aku, mungkin saja ini adalah salah satu bentuk negatif pembelajaran ya dari orang-orang yang melakukan kasus di Subang belajar dari Aksena. Ada satu lagi sih, ada ahli grafolog ya yang juga menganalisa dari tulisan tangan yang awalnya diduga itu adalah miliknya korban Aksena, tapi ternyata ada banyak sekali kejanggalan di sana dan dinyatakan dari tim ahlinya bahwa yang menulis ini adalah 2 orang yang berbeda dengan ada penjelasan di situ. Well, menurut aku pada saat terjadi kesimpang siuran seperti ini, memang ilmu pengetahuan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengayak mana yang ini kira-kira fakta, mana yang kira-kira hanya asumsi saja. So, that's it yang bisa aku bahas. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan tinggalkan komentar kalian mengenai video Aksena dan juga video Subang. Apakah kalian punya masukan yang lain ataupun juga teori konspirasi yang lainnya? Terima kasih sudah menonton, follow Instagramku di Anjas di Thailand, serta subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.